Jaboa Ape. Pak, seseorang bilang, rendah hati atau tinggi hati itu tidak ditentukan oleh banyaknya uang dan harta kekayaan yang dimiliki. Dia pernah makan di sebuah restoran yang dilayani oleh pelayan yang tinggi hati dan judes. Tapi, waktu bertemu dengan pemilik restoran, sikapnya sangat ramah dan rendah hati. Dia sudah bertemu dengan bermacam-macam orang. Ada orang kaya yang rendah hati, ada juga orang kaya yang tinggi hati atau sombong. Ada orang miskin yang rendah hati, ada orang miskin yang tinggi hati. Bahkan, dia pernah dimaki-maki oleh orang tua dari anak penerima bantuan beasiswa yang dia beri. Sampai ada istilah, biarpun miskin, yang penting sombong. Atau yang penting kesohor ya, Ma. Oh lala. Jadi, Pak, tinggi hati atau rendah hati adalah masalah hati. Masalah yang letaknya jauh di dalam hati manusia. Rendah hati itu suatu sikap atau perasaan seseorang bahwa dirinya tidak memiliki kelebihan khusus yang membuatnya lebih baik atau lebih unggul dari orang lain. Sikap ini membuat orang tidak sombong dan tidak membanggakan kelebihan yang dimiliki, alias tidak suka pamer. Orang yang rendah hati mau menerima saran atau kritik dari orang lain, senang bersosialisasi, selalu optimis dan sehat secara mental. Rendah hati bukan berarti memiliki kepercayaan diri yang rendah. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri adalah perasaan seseorang lebih rendah dibandingkan orang lain. Rendah diri itu minder, cenderung menarik diri, atau antisosial, pesimis, mudah depresi, bahkan ada yang suka pamer loh. Pak, bicara soal rendah diri, Mama pikir gak ada seorang pun yang berencana menjadi orang yang rendah diri atau minder. Orang menjadi rendah diri biasanya akibat dari apa yang sudah dilaluinya dalam hidup. Banyak orang tua membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Banyak orang tua menuntut anaknya menjadi seperti si A atau si B yang lebih pintar bergaul, lebih pintar secara akademis, lebih ini dan lebih itu. Dengan kata lain, orang tua yang membandingkan anaknya sedang berkata, "Aku menerima kamu jika syarat kualitas seperti si A atau si B terpenuhi." Membandingkan dan menuntut seorang anak untuk menjadi seperti anak lain sebenarnya adalah sebuah penolakan. Anak akan merasa ada yang salah dengan dirinya atau merasa ada yang kurang dalam dirinya sehingga tidak dapat memenuhi syarat diterima. Anak yang merasa tertolak akan tumbuh dengan perasaan lebih rendah dari orang lain. Dalam proses tumbuh kembang menjadi orang dewasa, dia menggunakan metode perbandingan ini sebagai cara menilai dirinya dengan orang lain. Ketika dia mendapati orang lain lebih unggul karena memiliki orang tua yang lebih kaya, penampilan dan prestasi yang lebih baik dari dirinya, perasaan tertolak dalam dirinya akan meningkat. Bahkan bisa membuat seorang anak menolak dirinya sendiri. Ketika seorang anak menolak dirinya, ini merupakan awal perjalanannya meluncur ke jurang penderitaan emosional yang melelahkan. Dia akan terus bergumul dengan rasa malu, rendah diri, tidak berharga, dan berjuang untuk merasa diterima dan berharga. Bahkan bisa sampai menggunakan cara yang tidak sehat. Kok terdengar ngeri ya? Orang yang memiliki masalah rendah diri harus segera mencari jalan keluar dari penderitaan emosional ini sebelum bertambah parah. Tuhan menciptakan setiap orang unik. Unik berarti tersendiri dalam bentuk, lain dari yang lain. Tidak ada persamaan. Setiap orang diciptakan untuk sebuah tujuan khusus.
kita tidak dapat membandingkan seorang anak dengan anak lain, karena masing-masing memiliki karakter dan takdir hidup yang berbeda dari Tuhan. Membandingkan hanya membuat seseorang harus berhenti menjadi dirinya dan didorong menjadi orang lain. Membandingkan hanya membuat yang menang menjadi tinggi hati dan yang kalah menjadi rendah diri. Jalan hidup setiap orang dari lahir hingga mati adalah sebuah gelanggang pertandingan yang harus diselesaikan dan dimenangkan. Kita harus fokus pada hidup kita sendiri, mengembangkan semua potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita, dan menyelesaikan tujuan dari Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mengejar perkenanan Tuhan jauh lebih berharga daripada mendapat perkenanan manusia. Dengan fokus pada hidup kita dan gelanggang pertandingan kita sendiri, dan fokus menyelesaikan tugas-tugas kita dalam hidup, kita akan menjadi diri kita yang lebih baik dan akan sembuh dari perasaan rendah diri. Iya, itu betul, Pak. Orang yang sudah sembuh dari perasaan rendah diri bisa bertumbuh dewasa secara emosional dan menjadi orang yang rendah hati. Setuju banget, Ma. Mantep. Kita diciptakan unik. Setiap kita pasti berbeda. Kita punya karakter dan panggilan sendiri, tak dapat dibandingkan dengan yang lain. Jangan rendah diri, jangan tinggi hati, jadilah rendah hati. Fokus pada hidup kita sendiri, kembangkan potensi, selesaikan tugas menangkan pertandingan hidup. Ganjaran rendah hati dan takut akan